guys, balik lagi bersama gua Tiji Junior, kembali lagi bersuka cita, yay. Dan di video kali ini gua bakal reaction Necovers. Gak tau nih Necoversnya. Oh, ini baru cuy. BTW, gimana guys puasa kalian guys? Lancar atau tidak guys? Semoga lancar aja ya. Oke. Nah, ini judulnya Digendong Dua Bucin Hama TikTok ya guys ya. Kalian tau lah dua bucin di ML itu kayak gimana ya. Langsung saja ya. Gua mencoba mabar dengan VTuber ini, tapi gua keciduk pacarnya anjir. Jadi ceritanya gini. Pas pagi-pagi, gua kan lagi asik scroll TikTok ya. Nah, kebetulan banget live streaming si kakak ini lewat di TikTok gua. Terus karena gua ngeliat dia orangnya asik ya, teriak-teriak mulu, marah-marah mulu. Kayaknya asik nih kalau gua mabar VIP, terus gua kontenin. Pas gua cek akunnya, wih, si kakaknya udah immortal 200-an coy. Terus langsung dah tuh gua donate ke dia 10.000. Artinya kita mabar 2 kali. Langsung dah tuh gua mabar berdua sama dia. Di match pertama ini kita ketemu tim yang anomali ya, kebantai abis kita coy. Pas masih early game sih ini kelihatannya kita masih unggul dan masih bisa ngimbangin musuh ya. Ada beberapa momen dimana kita nge-war dan kita yang menang gitu. Tapi pas udah masuk mid ke late game, carry musuh udah jadi dan itu sakit banget bro. Gua sama si kakak VTuber ini Lihat guys, itu dari itunya guys, 7:13 cuy, anjay. Menit 10 loh, itu mereka udah berusaha banget untuk ngebuat ini tim menang. Tapi ini susah banget. Musuhnya ada Kari, sedangkan tim kita junglernya HC, XP-nya Badang Demek. Aduh, susah ini bro. Gua tuh kan kalau main selalu party ya sama teman-teman gua. Terus kalau gua main trio atau duo atau solo, kadang gua tuh kultur shock gitu. Kenapa orang-orang yang main trio, duo atau solo itu hobi banget pakai hero-hero yang betul banget kata Bang Necovers ini ya. Memang kalau gue main solo ya kan, main ML, kalau solo itu kebanyakan itu pengennya itu main damage brutal ya guys ya. Gak tahu kenapa, Roam damage brutal, semuanya pokoknya brutal, damage-nya brutal semua, pengen damage brutal aja. Gak tahu gue kalau main solo suka ketemu orang yang Roam pakai damage brutal, gak tau aneh. Demek, Roam Demek lah. Tuh kan Roam damage, junglernya kayak HC atau enggak XP-nya juga yang demek-demek kayak si Badang ini misal. Jadi draft picknya tuh bukan lihat komposisi tim gitu. Gua mau pakai HC Roam, ya udah pakai gitu, gak peduli XP-nya udah pakai demek, mid lanernya harus yang butuh di cover, gak peduli gitu. Pokoknya gua main semau gua. Mungkin begitu ya orang yang mungkin Abang Necovers ini ketemu orang yang lagi main sendiri ya guys ya. Mungkin ketemunya Badangnya itu lagi main sendiri, main trio, solo atau duo. Dan keadaan di sini misalkan musuhnya ada Kari, sedangkan tim kita gak ada hero TB satupun bro. Gak ada hero TB anjay. Digi, Hellcard, Zuxin, Badang, Minsitar. Adapun Digi itu bukan hero TB ya, Digi mah udah mamin sitar godlane-nya modar mulu. Aduh, gak jadi ini. Di sini gua udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngebuat ini tim menang, tapi ya itu susah. Padahal dengan gua dapet Zuxin harusnya chance kemenangan itu naik 80% lah ya. Ini hero soalnya OP banget di Immortal bro. Oh iya, buat yang nanya, "Bang, lu kenapa ada Digi tapi masih pakai Purify?" Soalnya ini CC musuh terlalu banyak bro, apalagi Sylvana ya. Gua gak tahu nih kalau Sylvana nge-ulti gua terus gua di-ulti Digi itu bakal lepas atau enggak. Jadi ya udah dah, gua pakai Purify aja. Coba lu lihat deh, ini sebenarnya kalau nge-war ada Digi itu enak banget, apalagi kalau ada hero TB lebih enak lagi ini bro. Karinya doang ini lihat sakit banget anjir. Nah ini di sini kita masih coba nge-defense tower ya. Rubinya berhasil gua kill, tapi di sini tuh gua ngebuat kesalahan, yaitu gua terlalu
nafsu ngejar Sylvana yang sekarat. Endingnya gua yang mati sama Kari. Ya gua sekali doang ngebuat kesalahan ya. Tim gua berkali-kali ngebuat kesalahan, kebantai kita. Dan akhirnya di match pertama kita kalah bro. Dan di match selanjutnya si kakak VTuber ini ternyata malah ngajak cowoknya, yang ternyata si cowoknya ini adalah TikToker juga, suka live streaming juga dia mabar VIP. Bahkan pas gua cek akunnya itu dia udah nge-follow gua anjir. Ini gimana ceritanya? Gua pengen mabar VIP malah jadi nemenin bucin gini jadi nyamuk. Terus pas gua cek akun cowoknya, buset, Immortal 3. Immortal 306 juara MCL season 3, rank saat ini Honor 36 bro. Pas gua cek hero favoritnya, Fanny-nya 87% WR-nya. Bayangin guys, gua dulu itu suka pakai jungler dan gue itu paling gak suka Fanny soalnya paling susah ya. Jadi ya seperti itu. Susah banget. Dari 3000 pertandingan. Udah gila ini orang bro. Terus WR hero-hero lainnya juga gila. Ini mah orang Selena 93, Hayabusa 74. orang jago anjir. Beda banget ya sama WR hero gua. Dan lu semua tahu kan, gua ini benci banget sama namanya bucin di ML. Tapi mereka ini adalah bucin yang berbeda. Gua di sini ngerasa digendong banget ya sama mereka. Kamera gua bahkan gak bisa gitu ngikutin pergerakan si Fanny ini. Terlalu cepet gitu kejadiannya. Lu lihat di sini pergerakan Fanny ngeprediksi si Hanjo. Ternyata beneran ada di sana. Tapi di sini Hanjo-nya gak mati coy. Dan prediksi gua lebih GG lagi. Si kampret malah lanjut ngebuff di sini mati dia bro. Di sini musuhnya ngegeng bro di kita. Gua berusaha menyelamatkan dan gua flickerin tuh si Lunox mati ya kan. Di sini gua dan Fanny berusaha dapetin kufranya tapi ternyata gak bisa. Habis energi dia. Di sini gue sulit banget nunjukin gameplay Fanny-nya karena gua gak pakai Angela bro. Jadi itu pergerakan Fanny kayak gimana hanya mereka yang tahu gitu. Tapi selain Fanny-nya yang jago ya, Juxin gua di sini berusaha tampil bro. Dikira main Juxin itu gampang. Itu sama pegelnya bro kayak main Fanny. Sama-sama harus mainin skill 2-nya. Karena faktanya orang yang jago pakai Fanny sekalipun belum tentu bisa pakai Juxin karena pasti di ban di ranked. Tapi di sini yang dapat pujian dari Brody adalah si Fanny ya, bukan Juxin gua yang udah menggendong-gendong juga dari tadi. Asli GG banget Fanny katanya. Ya realitanya seperti itulah ya. User jungle akan selalu lebih populer daripada user mid lane. Sejago apapun user midnya, pasti jungle yang disorot bro. Tapi di sini udah penggunaan flickernya dan Fanny pun mati. Terus dia bingung bro. Gua flicker aja dah biar dia tambah bingung. Waduh, kalau udah gagal ke end gini bahaya nih, bisa comeback. Di sini karena gua ngelihat Brodinya agak-agak, jadi gua berusaha untuk nyemangatin dia. Gua bilang lah, ayo Brody, jangan kecewain Fanny ya kan. Ini soalnya punggung si Fanny dan punggung gua itu berat banget bro. Aduh. Terus kata dia, baiklah, mode tahu diri katanya. Nah di sini terjadi war. Terus musuhnya itu mati dua coy. Kita berusaha nge-end tapi tetap aja gak bisa. Karena di sini menurut gua permasalahannya ada di Brody. Jadi gua suruh dia untuk jual Sky Piercer dan beli item defense biar gak mati mulu anjir. Dan ternyata dia nurut coy. Bro benar-benar memasuki mode tahu diri ya. Nah di sini karena kita akhirnya kompak dan berhasil memenangkan war terakhir. Lebih spesifiknya karena Fanny-nya jago dan guanya juga jago, Angelanya jago, semuanya juga jago. Akhirnya kita menang bro. Dan MVP di sini ternyata gua. Lah kok bisa ya? Dan sekarang biar kita bisa menyaksikan dengan jelas gameplay dari Global Fanny ini, jadi gua akan pakai Angela di sini bro. Hari-hari mabar bersama bucin ya. Di sini tim kita ada Immortal 3 BTW. Di sini pertama gua bantu clear mid dulu karena musuhnya Juxin Gatot. Setelah itu gua cek kondisi jungler kayak gimana, aman. Ternyata di sini Fanny-nya pergi ke atas dan langsung targetin si Granger. Dan ternyata gua lagi dikejar satu RT ini jir, tolong. Gua sebenarnya alergi ya main roam hama gini, tapi karena terpaksa ya udahlah. Di sini gua belum ada ulti tapi Fanny-nya udah main agresif banget bro. Dan di sini ternyata gerombolan Karbit ini
ini berusaha ngerusuh Fanny ya. Bro berpikir bisa ngerusuh Fanny global semudah itu. Untungnya di sini XP kita peka banget ya. Dia langsung datang terus langsung kita pukul mundur tuh musuhnya. Bahkan Gusionnya ditembak mati Nova Kanatali. Terus Gatotnya diganyang langsung mampus. Setelah itu ternyata keadaannya makin rusuh banget bro. Ini Valennya datang, ada Juxin juga. Aduh ini gua pusing harus gimana jir. Di sini mata gua tuh selalu tertuju ke gerakan Fanny-nya ya. Sekarang kita akan nge-war di daerah Tartar. Ini sebenarnya cara pakai Angela yang benar tuh kalau ada war gini di belakang ya. Baru udah kita masuk tuh ngeliatin Fanny-nya gesek-gesek. Buset bro, ini dibabat rata sama dia anjir. Ya, sedikit lagi cuy. Nah, awalnya semua berjalan lancar ya. Sampai tiba waktunya, tragedi nge-lag massal di ML terjadi. 5 hari ke belakang pasti kalian banyak lah ya yang mengalami hal ini. Gue juga ngalamin nih di sini. Masih bisa. Kenapa ini? Aduh. Makanya ini ML-nya nih Bang kayaknya. Nge-lag anjir Saga. Tapi sebentar bro, gua menemukan keanehan di sini. Ini kan kita semua nge-lag ya, tapi kenapa kok gerakan si Fanny-nya bisa kayak gini anjir? Ente yakin ini pergerakan kabel dari Fanny yang nge-lag? Anjir lah, coba pakai wifi. Ya iklan guys, iklan. Dan mungkin ya segitu dulu ya guys, ke video gue udah kepanjangan. Dan terima kasih yang sudah nonton ya, sudah menonton hari ini. Semoga puasanya full ya, nggak bolong-bolong. Dan gue TJ Junior dan gue TJ Junior, gue